Ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman. Loh, memang pada zaman itu, nah ini penting Hadramut itu didengarkan ya teman-teman. Memang apa? Sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Yang nyatet tokoh ini ada ulama sejarah pada waktu itu katanya. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Itu memang tidak ada sejarah. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Ini klaim dari beliau. Jadi nggak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Orang yang artinya sejarahnya sejaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kesekian kalinya Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar membahas topik seputar nasab Ba'alawi yang selalu dipermasalahkan keberadaannya oleh segelintir orang. Spesifik video kali ini beliau lebih meruncing membahas pernyataan para penentang nasab Ba'alawi yang mengklaim bahwa tidaklah ada literatur atau kitab sezaman yang mengkodifikasi, mengakomodir keberadaan nasab Ba'alawi. Artinya membenarkan sebagai bagian dari keturunan baginda Nabi. Beliau, Kiai Haji Miftahul Akhyar, mempertanyakan kemampuan mereka para penentang nasab Ba'alawi lantaran selalu menuntut kitab sezaman. Adakah kitab sezaman yang membenarkan Ba'alawi? Menurut beliau, padahal abad 5, abad 6, dan awal abad ke-7 memang harus diakui sangat sukar untuk menemukan referensi sejarah, karena pada saat itu menurut beliau ada kondisi sosial berdasarkan situasi tertentu yang tidak memungkinkan adanya catatan atau kodifikasi yang dapat mengakomodir adanya nasab dari Ba'alawi yang diklaim sebagai bagian dari keturunan baginda Nabi yang kemudian dipertentangkan oleh segelintir orang di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah simak komentar terbaru Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Berikut ini dia videonya. Lah, saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini membelani habaib, gak membelani keluarga Wali Songo. Saya ini juga nek diurus-urus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah, Masya Allah. Ya Allah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang curiga ya beliau. Ini ya sedikit saja saya. Jangan-jangan ada mestinya orang yang ini sejak dulu di dari para orang muassis, dari Syekh Nawawi Al-Bantani, dari Syekhona Khalil, dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu dikelilingi para habaib, para pejabat. Habib yang benar loh ya. Karena Habib itu ya ada yang benar dan tidak benar itu loh ya. Ya kalau yang kita mau yang tidak benar ini, itu semua jenis kabilah manusia ada yang benar ada yang tidak benar. Nah gitu. Ya yang kalau mau dakwah dan yang tidak benar jangan terus digebiak uyah. Semua dikeprui kabeh. Hilang khazanah kita. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman,
Loh memang pada zaman itu, Nah ini penting Hadramut itu didengarkan ya teman-teman. memang apa? Sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ atau satu. Jadi sejarah itu tidak kepikir. Jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini pada waktu itu katanya. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Jadi ahli sejarah muncul pada abad ke-7 menurut beliau ya. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang pada abad itu. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7 ya. Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut ya. Itu memang tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Ini klaim dari beliau. Jadi nggak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah. Orang yang artinya sejarahnya sejaman. Tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah katakan, negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang apa ya secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh. Ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu? Situasi ini kok minta-minta? Ya cukup. Apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu banyak. Memang yang suka begini ini biasanya Wahabi, Syiah. Lah, muridnya Albani itu namanya Syukri Murad Syukri apa Syukri Murad, itu juga. Dan itu yang banyak dipakai di Indonesia ini, ditiru-tiru itu, nolak nasab-nasab. Loh ini adzan ya. Saking semangatnya lali. Teman-teman, di ujung penjelasan Kiai Haji Miftahul Ahyar yang barusan kita simak, menyebut kalau di tengah masyarakat ada tokoh masyarakat sampai wafat sudah masyhur tentang nasab seseorang, mengakui mengenai adanya nasab itu, maka itu dapat dijadikan sebagai pegangan untuk dipercaya. Lebih lanjut juga beliau mengatakan biasanya
orang yang menolak nasab spesifik Ba'alawi, nasab Ba'alawi adalah dari kalangan Wahabiyin, kalangan Wahabi atau Syiah yang memang dari dulu terjadi kontras dalam soal ini. Sungguh pun demikian perkataan Kiai Haji Miftahul Ahyar kemudian muncul dalam benak saya. Ini nanti teman-teman silakan jawab di kolom komentar, bersuara meramaikan video saya ini. Apakah para penentang nasab Ba'alawi seperti Kiai Imaduddin beserta koleganya adalah termasuk Wahabi atau Syiah karena menentang, mempermasalahkan nasab dari Ba'alawi? Nah, untuk menjawabnya, teman-teman silahkan berpendapat di kolom komentar. Saya pantau terus perkembangan pendapat, argumentasi kalian menyangkut pernyataan yang barusan kita simak dari Kiai Haji Miftahul Ahyar, Ru'is Am PBNU. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.